Hai Church, salam hangat bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Selamat datang di dalam ibadah online JPCC pada hari ini, Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023. Saya berdoa supaya kita semua berada dalam keadaan baik dan sehat, diberkati dan terus bertumbuh secara rohani, menjadi semakin matang dan dewasa di dalam Kristus di sepanjang tahun ini. Nah, untuk bertumbuh secara rohani, kita bukan saja perlu terus mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi kita juga perlu terhubung dengan orang-orang di mana kita dapat saling menuntun, menasihati, dan menguatkan satu sama lain. Orang-orang yang dapat berjalan bersama kita di dalam iman. Oleh sebab itu, kami mengajak saudara semua untuk bergabung di dalam komunitas kecil di JPCC yang kami sebut dengan DATE. Nah, DATE tersebar di seluruh Jabodetabek dan saudara bisa memilih DATE yang terdekat dengan tempat tinggal saudara atau tempat saudara beraktivitas. Saudara bisa melakukannya melalui aplikasi MyJPCC dengan cara klik menu DATE, kemudian ikuti petunjuk-petunjuk selanjutnya. Baik, berikut kita akan membaca ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini. Saya akan membacanya terlebih dahulu, setelah itu kita akan mengulanginya bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Mari bersama-sama kita membaca ayat firman Tuhan ini dengan serentak. 1, 2, 3. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pastor Ari Mardi Wibowo. Persiapkan hati dan catatan saudara, saya yakin saudara pasti akan diberkati. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita naikkan pujian, penyembahan dan pengagungan kita kepada Dia, Tuhan Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi ini. Mari kita sembah Dia. Kita semua adalah anak-anak terang yang mau bersinar untuk kemuliaan Tuhan, amin. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. With me, come on. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Lihat Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku.
Kami akan membawamu, namamu Tuhan, ke dalam setiap lingkungan kami. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku, amin, di dalammu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar, amin, hidupku. Sing this with your heart. Come on JPCC. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah. This is my life. Hidupku dalammu semakin kuat, semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalammu. Katakan bersinar-sinar, bersinar. If you believe this, come on sing this with me. Serukan hebat, serukan hebat, ajaib perbuatanmu, Yesus. Bersinar terang, bawa kemuliaanmu. Ku serukan kehebatanmu, serukan hebat, ajaib perbuatan. Jadi sing, Yesus Tuhan, come on, Yesus Tuhan, Sebab selama kami hidup, hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami mau semakin dekat dengan Engkau, and we want to build our life in You, Jesus. Thank you, God. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. We live for You. Holy, there is no one like You. There is none beside You. Open up my eyes in wonder. Show me who You are and fill me with Your heart and lead me in Your love to those
this song together. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not say
berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Satu-satunya Tuhan yang layak kita tinggikan. Dia yang membukakan pintu bagi kita. Kalau Dia tidak membukakan akses bagi setiap dari kita, maka kita juga tidak akan bisa masuk di dalam keadaan menjadi keluarga Allah. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16, Rasul Paulus berkata demikian, semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Siapa di sini yang adalah keluarga Allah? Itulah kenapa dikatakan, dia harus tahu bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup. Siapa di antara saudara yang percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup? Dan Dia adalah Allah yang tak terbatas. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Hari ini kita sedang beribadah, bukan? Tapi dikatakan dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ini rahasianya. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ibadah bagi keluarga Allah yang percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup, bukanlah tentang sebuah program, bukanlah tentang sebuah event yang bersifat material. Karena kita datang untuk beribadah, bukan datang untuk menikmati puji-pujian yang begitu menyenangkan hati kita dan memuaskan kita. Ada yang mungkin berkata, oh lagu yang tadi itu cocok buat saya, cocok dengan keadaan saya saat ini. Tapi lagu yang itu kayaknya buat dia deh cocoknya. Kita datang beribadah bukan untuk itu. Dan bahkan kita datang beribadah bukan untuk suasana yang nyaman, untuk lighting yang bagus, untuk setup panggung yang sedemikian luar biasa. Kita datang beribadah bukan untuk itu. Kita datang hanya untuk satu nama yang kita kenal sebagai Allah yang hidup itu. Karena kita adalah keluarga Allah. Kita adalah keluarganya. Karena itu kita datang beribadah hanya untuk menyembah dan meninggikan namanya. Terlepas dari apapun keadaan yang ada, nyaman atau tidak nyaman, baik atau tidak baik menurut perspektif kita, tapi kita datang untuk menyembah Dia, meninggikan Dia, mengakui keberadaannya di dalam kehidupan kita, mengakui bahwa Dia adalah Allah yang tak terbatas, mengakui bahwa tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apapun dan setiap usaha kita sia-sia. Tanpa Dia, setiap upaya yang kita lakukan di dalam kehidupan untuk menjadi lebih baik, untuk meraih apapun yang kita mau raih, tidak akan ada artinya. Itulah kenapa kita datang sebagai keluarga Allah untuk menyembah dan meninggikan Allah yang hidup. Amin, saudara. Dan karena itu kita datang ke tempat ini juga bukan hanya untuk mendengar firman Tuhan atau sekedar untuk menikmati firman Tuhan saja. Tapi kita datang untuk mengakui dan menyambut bahwa kebenaran firman itu ya dan amin. Terlepas dari apapun realita kehidupan kita, bahwa kebenaran firman itu adalah firman Allah yang hidup. Siapa dari saudara yang datang ke tempat ini untuk mengakui dan menyambut kebenaran firman itu? Berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Sang Firman Allah yang hidup itu. Baik, bagi semua saudara yang siap untuk belajar dan mendengar kebenaran firman Tuhan, persiapkan catatan saudara, persiapkan hati saudara untuk ditabur kebenaran firman Allah yang hidup itu, sehingga firman itu bertumbuh subur, berbuah lebat dari dan melalui kehidupan saudara semua. Amin. Silakan duduk. Apa kabar saudara semua? Saudara dalam keadaan baik? Mari berikan apresiasi buat teman-teman yang sudah melayani. Terima kasih buat teman-teman yang baik di atas panggung ataupun mereka yang di bawah panggung, mereka yang terlihat ataupun yang tidak kelihatan.
Karena mereka semua melayani bukan supaya mereka tambah diberkati, bukan supaya mereka jawabnya atau jawaban doanya dijawab Tuhan sesuai dengan apa yang mereka mau, tapi mereka melayani karena Tuhan sudah mengasihi dan melayani mereka terlebih dahulu. Dan demikianlah kita hidup sebagai keluarga Allah. So, siap belajar? Sepanjang bulan lalu kita telah belajar tentang core 4 habits. Ada 4 kebiasaan yang harus kita bangun di dalam membangun hubungan dalam tema relationship bulan lalu. Nah, dalam membangun hubungan, tentu kebiasaan-kebiasaan tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kebiasaan-kebiasaan sampai menjadi sebuah budaya di dalam kehidupan kita harus dilatih dengan disiplin. Siapa yang setuju dengan saya? Tidak ada satupun di antara kita yang lahir dengan sebuah kebiasaan. Kita lahir dengan sebuah pola pikir, dengan sebuah mindset, lalu kemudian pola pikir atau mindset itu menjelma ke dalam tindakan atau perilaku kita, dan perilaku yang diulang-ulang atau dilatih dengan disiplin akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan ketika kebiasaan itu kemudian diikuti oleh orang-orang di sekitar kita, maka itu menjadi sebuah budaya. Nah, pertanyaan saya kepada saudara semua, apa budaya keluarga Allah? Kalau tadi kita percaya bahwa kita adalah keluarga Allah, Dia adalah Allah yang hidup. Apa budaya keluarga Allah? Nah, budaya keluarga Allah adalah bicara tentang bagaimana kita tidak melepaskan diri dari latihan-latihan di dalam kehidupan kita. Khususnya bagaimana kita berlatih atau mengembangkan atau melatih rohani kita. Karena itu di bulan ini, seperti tadi sudah disampaikan di awal, kita akan belajar tentang spiritual training. Katakan bersama dengan saya, spiritual training. Latihan rohani, melatih kehidupan rohani. Nah, saya akan mulai dengan sebuah premis seperti ini. Saya percaya bahwa semua orang ingin hidup sehat. Berapa banyak dari saudara yang ingin hidup sehat? Saya juga. Dan hampir semua orang memahami, yang percaya bahwa, atau paham bahwa ingin hidup sehat. Hampir semua orang memahami bahwa untuk mengalami kehidupan yang sehat, terdapat kebiasaan-kebiasaan atau disiplin dalam kehidupan yang perlu dilatih. Saudara setuju? Karena hidup sehat tidak muncul dengan sendirinya. Saudara perlu melatih diri saudara untuk mengalami kesehatan. Nah, setidaknya ada 3 disiplin yang harus dilakukan, yaitu mengatur pola makan. Itu yang pertama. Ada amin? Aduh. Wah, yang habis ini sudah kepikir mau makan ini, mau makan itu. Wah, ini kenapa bicara soal mengatur pola makan? Yang kedua adalah berolahraga secara teratur. Ada amin? Aduh. Dan yang ketiga, ini pasti amin. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu bukan mager ya. Bukan malas gerak. Istirahat yang cukup. Jadi istirahat memang pada saat harus istirahat. Kalau istirahat pada waktu harus kerja, itu namanya mager. Jadi ada 3 disiplin yang harus dilakukan untuk kita bisa mengalami kehidupan yang sehat secara kontinu, yaitu mengatur pola makan, berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Saudara paham? Setuju? Tapi mengapa tidak semua orang lantas secara otomatis melakukannya? Katanya paham. Setuju. Nah, demikian juga saya percaya bahwa setiap dari kita menginginkan kehidupan yang berdampak. Siapa yang ingin hidupnya berdampak? Saya juga. Karena kita percaya bahwa hidup kita di dunia ini bukan cuma numpang lewat. Betul apa tidak? Tidak ada kan yang bercita-cita, saya lahir, tumbuh dewasa, habis itu numpang lewat aja. Katanya keluarga Allah. Dan untuk berdampak, sama seperti tadi untuk hidup sehat, kita perlu apa? Membangun disiplin. Ada latihan-latihan, kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan secara konsisten.
Jadi saudara setuju dan paham bahwa untuk mengalami kehidupan yang berdampak, kita harus melakukan disiplin dalam latihan-latihan tertentu? Lantas, mengapa tidak semua orang mau melakukannya? Katanya paham, katanya setuju. Sudah bisa mengerti yang saya maksud? Jadi ada banyak orang yang berkata bahwa saya paham, saya setuju dengan kebenaran firman yang disampaikan. Datang tiap hari Minggu dan kemudian mengikuti ibadah, tapi hanya sekedar menerima kebenaran firman itu sebagai sebuah pemahaman. Dan pada akhirnya tidak dilakukan. Nah, apa yang membuat orang kemudian paham tetapi kemudian tidak melakukan? Karena ada jarak di antara paham sampai menjadi sebuah tindakan. Karena tadi tindakan yang diulang-ulang atau dilatih dengan disiplin, maka kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang kemudian diikuti oleh orang-orang di sekitar kita menjadi sebuah budaya. Artinya budaya kerajaan Allah atau untuk kita mencapai atau hidup di dalam budaya keluarga Allah, ada hal-hal yang perlu kita latih secara disiplin. Itu bukan terjadi secara otomatis. Persoalannya adalah tadi ada jarak antara pemahaman sampai menjadi sebuah tindakan. Jaraknya itu namanya keyakinan. Jadi paham, yakin, bertindak. Jadi kalau kita sekedar paham bahwa untuk hidup sehat, perlu latihan ini, perlu latihan itu. Untuk hidup berdampak, perlu latihan ini, latihan itu. Kalau kita sekedar paham, tapi tidak menjadi keyakinan, maka sulit sekali bagi kita untuk bertindak secara konsisten menjadi sebuah kebiasaan. Sampai sini semua bisa mengikuti? Atau mau langsung altar call? Lantas apa yang membuat seseorang merasa sulit untuk pemahamannya menjadi sebuah keyakinan? Menurut saya, salah satu sebabnya adalah ketidakmengertian kita terhadap posisi kita. Berapa banyak dari saudara yang suka sepak bola? Saya suka. Bukan main sepak bola, pengamat sepak bola. Dan fans dari salah satu klub sepak bola. Ya, kalau saudara mau mengikuti sebuah klub atau mau mengikuti seseorang, lihat dulu baik-baik. Apakah ada filosofi Alkitabiah di situ? Ya, karena klub yang saya ikuti filosofinya adalah from glory to glory. Bukankah itu janji Tuhan di dalam kehidupan keluarga Allah? Jadi perhatikan dulu filosofinya, jangan asal ngikut aja. Tapi bicara soal sepak bola atau olahraga, bola basket misalnya, atau rugby, atau olahraga apapun, kita mengenal ada yang namanya liga, league atau liga. Ya. Liga itu ada liga bawah dan ada liga atas atau liga utama. Walaupun di dalam liga paling bawah sampai liga utama tentunya ada urutannya. Ya, ada liga 1, liga 2, liga 3 sampai kemudian liga utama. Tapi apa yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah sebuah perspektif bahwa ada yang namanya liga yang posisinya lebih di bawah dan ada liga utama. Nah, liga utama ini ya liga yang paling tinggi di dalam sebuah industri sepak bola itu atau olahraga apapun tadi. Nah, salah satu yang menyebabkan seseorang atau seorang pemain kemudian menjadi sulit untuk
berpindah dari paham kemudian menjadi yakin adalah ketidakmengertian posisinya. Tapi sebelum mengerti tentang posisinya, juga bicara tentang di posisi itu apa yang menjadi batasan dia. Saya kasih contoh, seorang pemain yang bermain di liga bawah, padahal trofi itu atau trofi utama itu adanya di liga utama, maka mau tidak dia kemudian melakukan segala perjuangan, latihan dengan disiplin sedemikian rupa untuk kemudian meraih trofi utama itu? Ya tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena trofi itu adanya di liga utama. Nah sehingga ketika posisinya dia ada di liga bawah, semua upaya apapun yang dia lakukan mentok. Ada batasnya. Sampai di satu titik pemain ini tidak bisa melihat ada harapan. Percuma saya latihan ini, latihan itu, bangun disiplin ini, disiplin itu, kerja keras ini, kerja keras itu. Tapi pada akhirnya ini semua terasa sia-sia. Karena trofinya ada di liga utama. Sudah bisa mengerti yang saya maksud? Jadi satu-satunya cara untuk dia bisa bermain di pertandingan-pertandingan yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan atau meraih trofi utama itu, berarti satu-satunya cara adalah dia harus berpindah dari liga bawah ke liga utama. Betul apa tidak? Tapi masalahnya begini. Kalau di dalam pertandingan sepak bola atau pertandingan bola basket, pada umumnya untuk sebuah klub atau pemain bisa berpindah dari liga bawah ke liga yang lebih tinggi atau liga utama dalam hal ini, dia harus memenangkan beberapa pertandingan terlebih dahulu. Tetapi dalam konteks yang saya sampaikan kepada saudara, sekeras apapun upaya dari pemain di liga bawah ini untuk memenangkan pertandingan, dia tidak akan pernah bisa masuk ke liga utama dalam konteks ini. Kalau pemilik liga itu tidak membukakan akses. Di industri olahraga pada umumnya tidak ada pemilik liga yang dengan sukarela membukakan akses itu. Oh, kamu mau pindah ke liga utama, kamu harus menang dulu di liga bawah itu. Nah masalahnya ini liganya beda. Dia main di liga bawah, mau usaha seperti apapun, mau memenangkan pertandingan berapapun, dia tidak akan pernah bisa pindah ke liga utama kalau memang pemilik liga itu tidak membukakan akses buat dia. Nah masalahnya begini. Walaupun dia pemilik liga, dia tentu akan mempertaruhkan sesuatu yang begitu besar pada saat ini mentalnya masih di liga bawah, terus langsung dipindahkan di liga utama. Nggak bisa. Jadi pemilik liga ini membayar harga kepada para pemain di liga bawah ini. Dan kemudian dibukakan akses tanpa mereka harus memenangkan pertandingan apapun untuk kemudian berpindah ke liga utama. Bukankah itu yang Yesus lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya? Kita yang tadinya ada di liga bawah, yang latihan ini, latihan itu, kerja keras ini, kerja keras itu, tidak ada tujuannya. Dan bahkan tanpa pengharapan. Karena kita tidak tahu apa yang sebetulnya harus kita capai atau kita tuju. Pada akhirnya semua latihan kita menjadi latihan-latihan yang terbatas. Sampai pada satu titik kita kemudian memutuskan untuk menyerah. Itu. Yang sudah daftar gym cuma membershipnya aja, mungkin bisa bertobat hari ini. Itu yang pertama. Jadi harus dibukakan akses.
Tapi untuk membukakan akses itu, pemilik liga itu harus menanggung semua risiko dari pemain di liga bawah tadi. Nah, sekarang pemain liga bawah sudah pindah ke liga utama. Pertanyaannya, apa yang kemudian dia perlu lakukan? Apakah kemudian berkata begini, aduh terima kasih, udah tadinya saya di liga bawah, kemudian saya sekarang sudah pindah dan dibukakan akses untuk ke liga utama. Terima kasih. Kalau begitu, saya bisa menikmati hidup saya pada saat ini sesuai dengan caranya saya. Mau mager kek, mau melakukan dengan pikiran saya sendiri, dengan nilai-nilai saya sendiri, terserah. Apakah itu sikap yang kemudian dibangun? Bayangkan kalau ada pemain yang sikapnya seperti itu. Dia pindah ke liga utama, secara posisi, secara faktanya dia sudah pindah ke liga utama, tapi berarti kalau dia kemudian berpikiran seperti apa yang saya sampaikan tadi, berarti pikiran, mentalnya itu masih ketinggalan di liga bawah. Sudah hidup sebagai bagian dari keluarga Allah, kerajaan Allah, tapi pikiran dan mentalnya masih ketinggalan di luar kerajaan. Dia masih berpikir gini, kok saya latihan itu kerja keras itu adalah terbatas pada mengejar hal-hal yang sifatnya fisik atau jasmani atau materi saja. Itu pola pikir pemain liga bawah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mereka berpikir melakukan segala sesuatu latihan demi apa? Demi mengejar kemenangan yang ada di dalam pemikiran mereka. Tapi pada kenyataannya, mau menang berapa pertandingan pun tidak akan pernah bisa meraih trofi utama. Karena yang namanya latihan fisik, latihan jasmani itu terbatas. Makanya tadi dikatakan sedikit saja gunanya. Tapi bukan itu tidak dilakukan. Itu perlu dilakukan. Tetapi dengan mental bukan loser yang berusaha menjadi pemenang di liga bawah. Dilakukan dengan mental seorang pemenang yang bermain di liga utama. Latihannya beda, betul apa tidak? Pemain yang bermain di liga bawah sama pemain yang sekarang bermain di liga utama, latihannya beda. Lebih intens, kualitasnya juga lebih tinggi, betul apa tidak? Nah kalau cara berlatihnya dia sama seperti dia bermain di liga bawah karena pikiran dan mentalnya masih ada di liga bawah, ya dia tidak akan jadi apa-apa di liga utama ini. Bisa mengerti maksud saya? Yang saya maksud dengan tidak jadi apa-apa itu bukan tentang meraih kesuksesan materi. Yang saya maksud dengan tidak jadi apa-apa itu adalah dia walaupun posisinya di liga utama, tetapi dia tetap saja tidak bisa melihat apa yang menjadi tujuan pemilik liga itu, kenapa dia dipindahkan ke liga utama. Sudah belajar sesuatu hari ini? Pertanyaan saya kepada saudara yang hadir di tempat ini. Posisi saudara sekarang ada di mana? Kalau posisi saudara masih ada di liga bawah, alias saudara belum pernah menerima dan mengakui Yesus, sang pemilik liga itu, sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan saudara, maka sekeras apapun saudara berusaha, saudara tidak akan pernah bisa bermain di liga utama. Dan saudara tidak akan pernah bertemu dengan trofi yang dijanjikan, yang hanya bisa dilakukan di liga utama. Saudara harus merespon dengan menerima, mengakui terlebih dahulu Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan saudara. Dan situlah saudara akan melihat akses
dan menerima akses untuk masuk ke Liga Utama. Sebaliknya, kalau saudara hari ini ada di posisi Liga Utama, pertanyaan saya, saudara berpikir sebagai pemain di Liga Utama atau saudara masih berpikir sebagai pemain di Liga Bawah? Saudara bersikap, bertindak seperti pemain di Liga Utama atau saudara bersikap, bertindak masih seperti pemain di Liga Bawah? Saudara membangun kebiasaan-kebiasaan saudara seperti selayaknya pemain di Liga Utama atau saudara masih tetap bermalas-malasan seperti pemain di Liga Bawah? Saudara berjuang bekerja keras selayaknya seperti pemain di Liga Utama atau saudara mudah menyerah seperti pemain di Liga Bawah? Ada di mana posisi saudara hari ini? Karena pada dasarnya, saya ulangi lagi, ada jarak antara pemahaman sampai menjadi sebuah tindakan. Dan jarak tersebut adalah keyakinan. Keyakinan saudara hari ini, saudara ada di posisi mana? Tapi sebelum saya terlalu jauh, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada saudara. Tadi kita semua setuju, paham, bahwa kita menginginkan kehidupan yang berdampak, betul? Dan kita setuju bahwa kalau kita menginginkan kehidupan yang berdampak, maka kita tidak bisa melakukan itu pada saat kita ada di Liga Bawah. Kita hanya bisa melakukannya pada saat kita ada di Liga Utama. Tapi untuk masuk ke Liga Utama, dalam konteks ini harus pemilik liganya sendiri yang membukakan akses. Dan pada saat kita bertemu dengan akses itu dan kemudian kita masuk ke Liga Utama, pertanyaan saya adalah, apa yang saudara pahami tentang kehidupan yang berdampak di Liga Utama? Karena batasan pemahaman saudara akan menentukan batasan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan saudara. Batasan pemahaman saudara akan menentukan batasan disiplin dan latihan-latihan saudara. Sebagai contoh, jika pemahaman saudara mengenai kehidupan yang berdampak adalah tentang atau sekedar tentang kehidupan yang berhubungan dengan aspek fisik, jasmani, atau materi, maka saudara akan berlatih, bekerja keras secara disiplin, tapi seperti pemain di Liga Bawah. Saudara hanya mengejar atau berlatih untuk mengejar hal-hal yang sifatnya terbatas. Maka latihan-latihan saudara juga terbatas. Pada saat saudara tidak menerima atau belum mengalami apa yang saudara kejar, maka saudara kemudian berhenti dan menyerah. Kalau disiplin berlatih mengejar keberhasilan untuk badan yang lebih sehat, badan yang lebih bagus, status lebih kaya, lebih banyak uang, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau tujuan saudara di dalam berlatih hanya terbatas sampai di situ, maka latihan-latihan saudara pasti juga akan terbatas. Terbatas maksudnya apa? Latihan saudara hanya saudara lakukan demi kepentingan kenyamanan hidup saudara. Makanya ada istilah sindrom MIM atau MIM. Me, I, and myself. Terbatas cuma sampai di situ saja. Pertanyaan saya, pemain di Liga Utama terbatas seperti itu atau tidak? Nah, menariknya Paulus berpesan kepada Timotius, muridnya, di 1 Timotius 4 ayat 8 yang tadi sudah kita baca juga di awal dari ibadah ini. Latihan jasmani sedikit saja gunanya, sedikit itu terbatas. Tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal, tidak terbatas. Sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Jadi latihan jasmani sedikit atau hanya memiliki nilai yang terbatas, saudara.
Sedangkan latihan rohani mengandung janji untuk hidup saat ini maupun hidup di masa yang akan datang. Jadi kalau saya parafrase, latihan jasmani itu berguna hanya untuk hidup saat ini. Terbatas untuk hidup saat ini. Nah, karena berpikir hanya terbatas untuk hidup saat ini, makanya sindromnya tadi, me, I, and myself. Mumpung nih, waktu singkat nih. Ya sudah, saya pikirkan saja diri saya sendiri. Nah, tetapi latihan rohani mengandung janji untuk hidup saat ini dan hidup di masa yang akan datang. Tidak terbatas. Dengan demikian, sebagai murid Kristus, melatih kesehatan jasmani penting atau tidak? Penting. Tetapi, jangan berhenti sampai di situ. Karena latihan jasmani saja tidak cukup. Kita harus melatih kesehatan rohani menjadi gaya hidup. Kenapa? Karena kesehatan rohani tidak terbatas. Tidak terbatas apa? Untuk dirimu sendiri saja. Kalau latihan jasmani saja yang dikejar, makanya sedikit-sedikit butuh healing. Tapi latihan rohani tidak terbatas. Karena saudara tidak akan memikirkan terus-menerus healing untuk diri saudara sendiri. Tapi sudah memikirkan bagaimana orang lain juga bisa pindah ke liga utama seperti saya. Pertanyaannya, seperti apa yang disebut dengan sedikit atau terbatas itu? Apa janji untuk hidup masa kini? Apa janji untuk hidup masa depan? Kalau saudara bisa mengerti, menangkap apa yang saya sampaikan tadi, saudara bisa mengisi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Renungkan itu di dalam kehidupan saudara. Nah, terkait dengan kehidupan yang berdampak yang kita bicarakan di awal, menurut saudara, Tuhan mau kehidupan kita berdampak terbatas atau tak terbatas? Tak terbatas. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang tak terbatas. Nah, dampak yang tidak terbatas dimulai dari apa? Latihan rohani yang tidak terbatas gunanya. Tidak terbatas bicara tentang apa? Tidak terbatas hanya tentang diri kita sendiri saja. Tidak terbatas hanya tentang mengejar hal-hal yang bersifat jasmani atau material saja. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan dampak kehidupan yang tidak terbatas tersebut? Nah, mari kita baca ayat selanjutnya 1 Timotius 4 ayat 9 sampai 12. Hal itu benar dan patut diterima serta dipercaya sepenuhnya. Berarti yang kita baca di ayat 8 tadi benar dan patut diterima serta dipercaya sepenuhnya atau tidak? Iya, yang dikatakan bahwa latihan jasmani itu terbatas dan latihan atau sedikit gunanya dan latihan rohani itu tak terbatas gunanya. Itulah sebabnya kita berjuang dan bekerja keras. Justru karena kita mengerti bahwa latihan rohani itu tidak terbatas gunanya, maka kita berjuang dan bekerja keras di dalam latihan itu. Sebab kita berharap sepenuhnya kepada Allah yang hidup. Kan pemilik liga tadi yang memindahkan kita dan memberikan akses supaya kita bisa pindah dari liga bawah ke liga utama. Sebab kita berharap pada Allah yang hidup ialah penyelamat semua orang, terutama sekali orang-orang percaya. Iya, berapa banyak orang percaya di tempat ini? Nah, bagi orang-orang percaya, ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ajarkanlah semuanya itu dan suruhlah orang-orang menurutinya. Nilai-nilai kerajaan Allah tadi yang kita demonstrasikan melalui perjuangan kehidupan melatih rohani yang tidak terbatas tadi, itulah yang harus kita ajarkan dan minta atau suruh orang-orang untuk menurutinya. Siapa orang-orang itu? Baik orang-orang yang ada di liga bawah maupun orang-orang yang ada bersama-sama kita di liga utama. Kenapa orang-orang ini juga penting? Karena kalau yang maju cuma saudara sendirian dan orang-orang di sekitar saudara di liga utama ini nggak maju, pada akhirnya saudara bertanding
tidak ada partnernya. Bertanding aja sama dirimu sendiri kan gitu. Asik gak gitu? Wah, jadi pemain atau klub yang terhebat tapi sendirian di liga itu. Tiap tahun udah bisa ketebak lah juaranya dia gitu. Males kan? Bener gak? Nah, mengajarkannya caranya bagaimana? Ayat 12. Janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jangan menganggap seorang pun menganggap engkau rendah, termasuk dirimu sendiri. Makanya tadi saya katakan, mentalnya, posisinya sih ada di liga utama, tapi mentalnya, pikirannya masih ada di liga bawah atau tidak. Itu namanya menganggap rendah. Janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan. Teladan itu, saudara, bukan telat makan edan. Yang belum makan siang, bangun. Hendaklah menjadi teladan, contoh. Dengan tadi mengajarkan semua itu dan suruh orang-orang menurutinya. Nah, teladannya seperti apa? Dalam percakapanmu dan kelakuanmu, dalam cara engkau mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus Kristus dan dengan hidupmu yang murni. Nah, itu yang diperjuangkan di liga utama. Tidak lagi memperjuangkan yang ada di liga bawah. Yang cuma urusan dirimu sendiri. Ya, sekarang di liga utama yang diperjuangkan adalah itu. Menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam percakapanmu dan kelakuanmu. Dalam cara engkau mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus Kristus dan dengan hidupmu yang murni. Jadi dampak kehidupan yang tak terbatas tersebut adalah keteladanan hidup yang tidak terbatas. Karena dalam hal ini Timotius melakukan latihan rohani yang gunanya tidak terbatas. Baik di usia mudanya saat ini atau kehidupannya saat ini. Maupun nanti di usia tuanya bahkan sampai kembali kepada Bapa di surga. Sekarang berjuangnya lebih asik gak? Karena kita tahu apa yang kita perjuangkan. Kita tidak lagi berjuang hanya untuk mengejar hal-hal yang sifatnya jasmani, tapi kita berjuang untuk mengerjakan, melatih dengan disiplin hal-hal yang bersifat rohani. Nah, karena gunanya tidak terbatas, disiplin dalam latihan rohani bersifat progresif. Jangan berhenti. Sama halnya keintiman dengan Tuhan, bersifat progresif. Jangan cuma puas bahwa hari ini keintiman dengan Tuhan, ya saya sudah intim, tapi terus miliki gairah untuk semakin intim dengan Dia setiap hari. Sehingga kita betul-betul bisa mengenal lebih dalam hati, pikiran, dan kehendak dari Sang Pemilik Liga Utama itu. Sudah ada aksesnya. Kalau yang di Liga Bawah, mau ketemu sama yang pemilik Liga Utama, susah nggak Bapak Ibu? Tidak mungkin bahkan. Tapi ini yang sudah di Liga Utama malah tidak bisa melihat bahwa seharusnya setiap hari saya bisa berkomunikasi menggunakan akses yang disediakan itu untuk semakin dalam mengenal pikiran, hati, dan kehendak dari Sang Pemilik Liga Utama ini. Karena saya tahu bahwa apa yang dia janjikan tentang trofi utama itu, dia tidak akan pernah mengingkarinya. Dan sudah mengerti bagaimana cara melatih latihan rohani itu. Pengenalan kita terhadap karakter Kristus bersifat progresif. Karena jika disiplin latihan kita statis, maka dampak keteladanan hidup kita juga menjadi statis atau terbatas. Nah, itulah mengapa di 1 Korintus 11 ayat 1 Paulus berkata, jadi ikutilah teladan saya, titik. Titik apa koma? Koma. Jadi ikutilah teladan saya sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus. Nah, saya mau berikan ilustrasi kepada saudara, sebentar lagi saya selesai. Ada seorang teman saya tadi, teman saya Adit ada di mana? Nah, berikan tepuk tangan dulu buat Adit. Ya. Karena kami melakukan ini sudah sekitar 119 kali ya. 120. Oh 120 ya, ini yang ke 120 ya. Jadi bukti latihan rohani yang
tidak statis. Nah, kalau saya bisa melihat bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang tak terbatas, saya melakukan latihan-latihan yang tak terbatas, berarti latihan rohani yang tidak terbatas, berarti keteladanan saya juga tidak terbatas, betul apa tidak? Tapi keteladanan saya yang tidak terbatas itu bukan karena kemampuan saya dan kemudian saya membatasi diri saya untuk berhenti di satu titik. Melainkan saya terus berjalan. Itu yang disebut dengan progresif. Berjalan maju, berjalan semakin naik. Jadi seperti ini. Kalau saya berjalan lebih jauh, Adit jalannya lebih jauh nggak? Kalau saya berjalan naik lebih tinggi, Adit bakalan naik lebih tinggi nggak? Oke, saya jalan lagi. Lebih jauh. Dia juga akan mengikuti saya. Saya lebih cepat, dia akan mengikuti saya. Tapi satu titik saya berhenti. Apa yang terjadi? Dia menabrak saya. Betul nggak? Karena saya berhenti. Dia juga terhenti. Masalahnya, kalau dia terhenti, itu apakah kemudian satu-satunya atau dia tidak bisa lagi lebih maju hanya gara-gara saya? Tidak. Kenapa? Karena yang saya ikuti adalah Tuhan yang tidak terbatas. Artinya apa? Tanpa saya pun, Tuhan bisa melakukannya kepada Adit. Sehingga suatu hari dia akan melewati saya. Jadi yang rugi siapa? Saya sendiri. Karena saya terbatas. Padahal saya tahu Tuhan yang saya ikuti tidak terbatas. Maka ikuti aku, teladani aku, tidak titik. Seperti aku mengikuti Kristus. Jadi posisinya nggak seperti ini. Posisinya nggak seperti ini, posisinya begini. Seperti aku mengikuti Kristus. Saya bisa mengerti yang saya maksud? Kristus tidak terbatas. Latihan-latihan rohani kita tidak terbatas. Dan kasih-Nya dan apa yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita juga tidak terbatas. Berikan apresiasi buat Adit. Progresivitas keteladanan hidup semakin bertumbuh seiring pertumbuhan iman kita di dalam pengenalan akan Dia. Nah, sekarang untuk saudara bawa pulang. Namanya latihan, ada menunya, betul apa tidak? Ada programnya. Menunya atau programnya apa? Yang pertama, dalam latihan rohani, kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Semakin kita intim dengan yang tak terbatas itu, latihan-latihan rohani kita menjadi tak terbatas. Keteladanan-keteladanan kita menjadi tak terbatas. Tuhanlah Tuhan yang ingin berelasi dengan kita. Tuhan yang ingin membangun hubungan dengan kita. Itulah kenapa Dia memindahkan kita dari liga bawah ke liga utama. Dia mau pada saat kita ada di liga utama, kita menjalani kehidupan kita sebagai selayaknya seorang pemenang yang berjuang, bekerja keras dengan sebuah tujuan yang jelas, bukan untuk sesuatu yang terbatas, tapi untuk sesuatu yang tidak terbatas. Semakin dia menyingkapkan dirinya, semakin kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, respon apa yang kita berikan pada saat dia menyingkapkan dirinya. Di ayat 13, Paulus memberikan tugas kepada Timotius. Sementara itu sampai saya datang nanti, engkau harus bersungguh-sungguh membacakan Alkitab kepada orang-orang dan mendorong serta mengajar mereka. Pertanyaan saya, mampukah Timotius melakukan tugas itu kalau dia sendiri tidak dengan merespon, dengan melatih dirinya dalam disiplin membaca Alkitab? Bagaimana dia bisa meneladankan dan membangun budaya orang lain atau kebiasaan orang lain untuk membaca Alkitab, kok dia sendiri tidak melakukannya? Betul apa tidak? Bagaimana dia bisa mengajarkan keteladanan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, kok dia sendiri tidak membangun keintiman dengan Tuhan? Itulah kenapa di awal tadi ada rahasia di dalam ibadah ini. Karena ini bukan tentang hal-hal yang bersifat jasmani atau materi saja. Di layar yang ada di depan saudara, itu adalah sebuah diagram perjalanan iman atau pertumbuhan iman. Salvation adalah akses yang tadi saya sampaikan. Di bawah salvation
adalah liga bawah. Tapi sekarang kita ada di liga utama. Kita bertumbuh di dalam keintiman kita dengan Tuhan. Tapi perhatikan, setiap kali Tuhan menyatakan dirinya, apa yang kita lakukan? Respon. Respon itu apa? Ya latihan rohani itu. Nah, semakin kita melatih rohani kita, apa yang terjadi kemudian? Kita naik. Dan Tuhan menyingkapkan dirinya. Kita respon lagi. Tuhan semakin menyingkapkan dirinya, semakin jelas kita bisa mengenal Dia. Naik lagi dan seterusnya. Itu yang disebut dengan pertumbuhan iman yang progresif. Tapi ingat diagram ini. Saudara ada di liga atas atau saudara posisinya ada di liga bawah? Hanya yang ada di liga atas yang bisa mengalami atau melakukan seperti diagram yang ada di layar saudara. Menu yang kedua adalah melakukan kehendak Tuhan. Dallas Willard, seorang theologian, berkata demikian, spiritual training enables you to do what you cannot do by willpower alone. Latihan rohani akan menolong kita untuk melakukan yang kita tidak mampu lakukan hanya dengan kekuatan kehendak saja. Tidak cukup tekad, tapi kita perlu kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas untuk memampukan kita meneladankan nilai-nilai Kristus sebagai gaya hidup orang percaya atau keluarga Allah. Dan pada akhirnya Paulus melanjutkan pesannya kepada Timotius di ayat 15 dan 16. Kerjakanlah semuanya itu dengan bersungguh-sungguh, supaya kemajuanmu dilihat oleh semua orang. Kalau kemajuan dilihat oleh semua orang berarti teladan. Awasilah dirimu dan awasilah juga pengajaranmu. Hendaklah engkau setia melakukan semuanya itu, sebab dengan demikian engkau akan menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun orang-orang yang mendengarmu. Ini bukan tentang kehebatan kita, tapi tentang kehebatan Roh Kudus yang tak terbatas, yang berdiam di dalam diri kita, yang menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita pada saat kita bermain di liga utama untuk meraih trofi yang dijanjikan pemilik liga itu di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan hal ini. Misi JPCC adalah membangun generasi bintang yang kehidupannya berkenan di mata Tuhan dan dihormati oleh manusia. Generasi bintang merupakan generasi yang memancarkan kebintangan Tuhan yang tinggal di dalam dirinya. Melalui gaya hidup, meneladankan kasih Kristus yang tak terbatas bagi dunia. Itulah apa yang berkenan di mata Tuhan dan membuat dunia menghormati Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Saya berdoa agar hikmat Tuhan sendiri yang menolong kehidupan saudara untuk memberikan pengertian-pengertian yang tak terbatas dalam kehidupan saudara, supaya saudara semakin excited, semakin antusias di dalam melakukan latihan-latihan rohani saudara. Karena di dalam bulan ini, di minggu-minggu berikutnya, kita akan memperdalam apa yang dibicarakan hari ini. Saudara akan belajar tentang apa itu Alkitab dan bagaimana cara membaca Alkitab, dan saudara juga akan belajar bagaimana bersaksi di dalam kehidupan saudara, belajar bagaimana berdoa di dalam kehidupan saudara. Nah, disiplin berarti tentang kuantitas dan kualitas pengelolaan waktu yang direncanakan dengan sengaja dan dilakukan secara konsisten. Saudara hanya bisa melakukan latihan rohani dengan disiplin, bukan diselipin. Bukan di sisa-sisa waktu saudara, bukan tidak diagendakan, bukan tidak direncanakan, tapi disiplin, bukan diselipin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Ari Wibowo untuk pesan firman Tuhan yang sangat memberkati. Mari kita bangun kedekatan dengan Tuhan dan teladan kehidupan melalui latihan-latihan rohani secara intensional. Ingat, disiplin bukan diselipin. Well, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dan hadirat-Mu yang kami boleh alami bersama-sama. Kami berdoa supaya firman yang kami dengarkan ini bukan cuma sekedar baik bagi kami untuk kami dengarkan, tapi boleh
kami lakukan, kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu kami minta supaya Roh Kudus membantu kami, menolong kami untuk melakukan, menjalankan disiplin rohani melalui latihan-latihan rohani yang kami perlu lakukan untuk meresponi apa yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat Tuhan menyingkapkan pribadimu untuk kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi dan bertumbuh di dalam kedewasaan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi kota dan juga bangsa ini. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, baik di pusat maupun di daerah. Seluruh aparatur pemerintahan yang ada di jajaran kementerian, kedinasan, sampai aparatur TNI dan juga kepolisian. Biar kiranya hikmat dari Tuhan turun atas mereka semua. Dan keberanian yang kudus menyertai mereka untuk mengambil setiap langkah-langkah yang diperlukan untuk mendatangkan kedamaian, mendatangkan kesejahteraan bagi kota dan juga bangsa ini. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami angkat tangan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa di surga serta kasih karunia melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Serta hiduplah di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemanapun kau pergi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya dan menerimanya sama-sama berkata, Amin. Happy Sunday, see you next week, dan Tuhan Yesus memberkati.